Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhum Haji Irman Zani sekeluarga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya minta waktunya 7 menit ya. Paling lama ya 15 menit 10 menit. Ada 9 agar hati menjadi bersih. Ketika hati menjadi bersih, insya Allah hidup bahagia. Bagaimana caranya hati biar bersih? Yang pertama, jaga hati jangan sampai mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib orang, mencari keburukan, kejelekan orang, dicari-carilah kekurangan orang. Sehingga di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Allah berpesan, jangan mencari-cari kesalahan keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing. Apa itu menggunjing? Mencari kekurangan orang lain, dicari-cari. Orang kalau benci sama orang itu biasanya dicari-cari kesalahannya, keburukannya, kekurangannya dicari-cari itu. Itu akarnya dari hati. Hati nggak suka, itu begitu. Menggunjing, apalagi mengumpat, memfitnah orang. Subhanallah, karena nggak suka sama seseorang, dicarilah kekurangannya. Lebih parah lagi, disubari. Sehingga dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah melanjutkan firman-Nya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah bertanya, kamu mau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Orang kalau sudah mati dagingnya kan busuk. Mau makan daging busuk? Fakarihtumu. Kalau bisa, sebenci apapun kita pada seseorang, jaga jangan sampai cari-cari kesalahannya dia. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua apa? Agar hati bersih, tidak ada penyakit. Itu bisa sakit itu. Hati sakit. Yang kedua, jangan sekali-kali menghina orang lain, merendahkan, mengucilkan, memojokkan, menyudutkan, mencela, mengolok-olok. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah berpesan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman untuk apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekali-kali mengolok-olok kaum min qaumin, dari suatu kaum. Allah menyatakan asa ayyakunu khairum minhum. Siapa tahu yang diolok-olok itu lebih baik dari kamu yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Dan jangan sekali-kali wahai perempuan
ngolok-ngolok sesama perempuan. Allah menyatakan asa ayakunna khairum minhunna. Barangkali yang diolok-olok itu lebih baik dari kamu yang mengolok-olok. Jaga jangan sampai kita apalagi menghina, mencela. Kenapa? Hatinya nggak suka sama orang itu, dicela lah, dihina lah. Jangan mengolok-olok. Khawatir yang kita olok-olok lebih baik dari kita. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biar hati kita bersih. Dengan hati bersih insya Allah bahagia, gak galau, gak gelisah. Timbulnya gelisah galau kan hati kita gak ada sakit. Melihat tetangga kita nih bahagia, kita sakit, mikirin. Yang ketiga apa? Jangan sombong, ujub dan angkuh. Dalam surat Luqman ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini populer ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tamsi fil ardi marha. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini Allah besar. Tawadu, merendah, rendah hati. Luar biasa ketika orang kaya merendah hati. Luar biasa itu. Dermawan, suka menolong, luar biasa. Wala tamsi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kulla mukhtalin fakhur, orang yang sombong, fakhur, membanggakan diri. Ayo kita merendah saja, walaupun kita orang punya misalnya, walaupun kita ahli ibadah, merendah sama orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, jangan membanggakan diri dengan harta yang kita miliki. Kita masih ingat kisah Qarun, hartanya itu luar biasa ya. Bangga diri, akhirnya Allah jebloskan ke dalam tanah sekalian hartanya. Kenapa? Sombong, angkuh. Itu biang kerok, bikin rusak itu. Hatinya sombong, angkuh. Sehingga dalam surat Al-Qasas ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah berpesan kepada kita, jangan membanggakan diri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Yang kelima, jaga hati jangan sampai iri, dengki akan kelebihan orang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Allah berpesan kepada kita, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Terima yang kita miliki, tidak usah mengaca pada orang lain. Yang bikin kita gelisah, sedih, banding-bandingin sama orang. Terima yang kita terima, yang ada kita, syukuri. Syukuri kita diberi kasih sehat, itu mahal itu. Punya harta banyak, maaf, bolak-balik ke rumah sakit, apa enaknya? Sehat itu mahal, syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri, dengki. Yang keenam, jaga hati jangan sampai menyebarkan aib. Tutupi aib saudara kita sesama mukmin.
Jangan karena nggak suka, benci, dengki, dicari-cari lain, disebarin. Subhanallah. Sehingga Allah dalam surat An-Nur ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisah fil ladzina amanu. Allah menyatakan sesungguhnya orang yang suka tersebarnya fahisadah, kekejian, keburukan, fil ladzina amanu, tersiar di kalangan orang-orang beriman. Allah menyatakan lahum azabun alimun, bagi mereka siksa yang pedih fid dunya wal akhirah. Di dunianya dapat tuh. Lihat coba kehidupan orang-orang yang dengki itu, senang tuh kalau kejahatan, kekejian tersebar. Di dalam golongan orang-orang mukmin, hati-hati itu orang munafik. Ketika ada hati muncul, senang tuh kalau ada kekejian tersebar di golongan orang mukmin. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh apa? Jaga hati, jangan sampai menyakiti, menzalimi sesama. Gara-gara kita menzalimi, kita lupa minta maaf, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, belum sempat minta maaf orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi. Nanti di akhirat orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, minta keadilan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini pernah menzalimi orang, pernah menyakiti orang. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Kata Rasulullah SAW, waspadailah doa orang yang terzalimi. Apa kata Rasulullah SAW? Doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menzalimi orang, lantas dia berdoa kepada Allah, ke kita yang menzalimi, hati-hati itu. Manjur itu doanya. Ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, agar hati kita bersih sehingga kita hidup bahagia. Jangan pernah sedih dengan kekurangan diri kita. Gak usah sedih, nikmati hidup ini. Yang terakhir, agar hati kita bersih, jangan sekali-kali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gak usah berkaca dengan orang lain. Terima apa adanya kita, syukuri. Allah jelas tuh menjamin itu. La in syakartum la azidannakum. Allah jamin siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, ditambah. Bagaimana nikmat Allah akan ditambah kepada kita sedangkan kita nggak pernah bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.